Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Berikut ini saya sampaikan cara-cara beridul adha di rumah. Pertama, ketika kita bangun tidur, sholat subuh diikhtiarkan sebelum sholat subuh itu kita mandi besar ya, untuk mempersiapkan diri melaksanakan sholat subuh dan juga sholat Id. Untuk sholat Idul Adha, melihat jadwal waktu sholat dimulai jam berapa sesuai dengan ketentuan pemerintah atau ketentuan dari Persyarikatan Muhammadiyah. Dan sebelum kita sholat, kita harus berpuasa dahulu, tidak sarapan, tidak seperti di sholat Idul Fitri. Kalau di sholat Idul Fitri itu kita harus futur dulu ya, buka puasa atau dalam arti membatalkan dahulu, baru kita nanti sholat Idul Adha, Idul Fitri ya. Kalau di Idul Adha kita tidak sarapan, kita harus puasa ya sampai nanti selesai sholat. Nah, yang dilakukan oleh kita di rumah atau siapa saja yang memang misalnya harus sholat tidak di masjid atau di lapangan seperti di kos-kosan, mungkin tidak bisa pulang begitu kan. Prinsipnya adalah bahwa sejak kita sholat subuh kita tidak sarapan, di situ sudah disunahkan untuk bertakbiran. Jadi sepanjang waktu antara usai sholat subuh sembari menunggu waktu masuk sholat Idul Adha, kita takbiran ya. Takbirannya ya Allahu Akbar, 2 kali takbir gitu kan, 2 kali menyebut Allahu Akbar, atau boleh 3 kali ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus kita bertakbir sambil mungkin berpakaian atau apa, dan apalagi ketika kita sudah mulai ada di tempat sholat yang disediakan di rumah. Nah, setelah itu diikhtiarkan untuk berkhutbah ayah ya, atau kalau misalnya tidak ada ayah, kakak yang paling tua gitu kan. Nah, tidak usah kemudian kita rigid ya, misalnya bacaannya bagaimana, fasih tidak ya. Syukur kalau sudah ada yang bisa membaca Al-Quran dengan baik ya, apalagi usianya sudah mungkin yang paling tua di situ. Syukur lagi kalau misalnya ayah mangga menjadi imam sholat ya, lalu setelah menjadi imam khutbah. Kita di pimpinan daerah sudah membuat teks khutbah singkat untuk sholat Idul Adha di rumah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa digunakan oleh kita semua yang beridul adha di rumah. Nah, ketika kita sudah berkumpul di rumah untuk sholat Idul Adha, jumlah jamaahnya tidak mesti sekian, cukup sejumlah yang sudah akil balik di rumah begitu ya. Kalau harus imam dengan makmum yang baliknya berdua ya tidak apa-apa begitu ya. Semuanya itu sudah diterangkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, dan kalau memang perlu dalilnya ya kita bisa buka sendiri ya. Di tutorial ini kita tidak menyampaikan dalilnya biar efektif ya, dan sekurang-kurangnya makmum itu 1 balik ya. Dan diusahakan misalnya yang menjadi khatib dan imam ini 1 orang ya gitu ya. Imam dan khatib 1 orang yang paling tua umurnya, paling punya pengalaman. Bagaimana kalau tidak ada agamawan? Tidak apa-apa, karena ini wilayah-wilayah mendesak ya. Misalnya tidak ada agamawan, saya kerjanya misalnya di pabrik, atau saya adalah petani, saya adalah orang yang memang tidak mengguliti agama Islam, baca Al-Quran juga biasa-biasa saja, ya bisa gitu ya. Dibaca saja teksnya gitu kan. Ini wilayah-wilayah yang sifatnya darurat, tidak ada masalah ya, tidak menjadi dosa
Kalau kita juga misalnya membaca Al-Fatihah masih bekak-bekuk gitu ya, tidak apa-apa ya. Nah, kenapa? Dasarnya saya sampaikan la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak didapatkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Memang yang ideal itu harus bisa kita raih. Tetapi apalah artinya kalau kita nggak mampu meraih yang ideal, kita yang tidak ideal pun nggak diraih oleh kita gitu ya. Pokoknya mah jangan sampai kita itu meninggalkan sama sekali dari apa yang baik, kendati pun kita hanya bisa melaksanakannya dengan katakanlah nilai yang minimal, jauh lebih baik daripada meninggalkan sama sekali. Jadi misalnya kita ngimami alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, tidak apa-apa daripada nggak sholat sama sekali, nggak ada Idul Adha di rumah gitu kan. Dan tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, sudah ini sudah di pressure kita ini udah ijbariyatan, sudah dipaksa untuk mengambil sikap terbaik dengan sistem kebijakan gitu, ijbariyatan gitu ya. Ya kita di rumah insya Allah Allah akan meridhoi kita semua. Bapak Ibu sekalian, warga persyarikatan khususnya, silakan diamalkan ya. Jadi takbir Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kemudian sudah siap, warga di rumah bisa mengucapkan as-salatul jami'ah. Misalnya kemudian mimbar, tidak usah mimbar bawa dari mana begitu kan, berdiri aja biasa, tidak usah pakai meja-mejaan dan lain sebagainya ya. Itu bukan rukun dan syarat salat Idul Adha ya. La tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum ya. Jangan banyak hal-hal yang perlu kita tanyakan ABCD, nanti justru akan mempersulit kita. Kalau kita tahu nanti ketentuan-ketentuan yang bakunya gitu. Udah berdiri saja, tidak udah menghadap kiblat gitu ya. Kemudian as-salatul jami'ah, salat Idul Adha dulu ya. Salat Idul Adha itu kaifiahnya ada dua nih kalau di Muhammadiyah. Yang pertama ke HPT ya, pimpinan pusat, takbirnya itu ada takbiratul ihram ditambah 7 takbir. Pada rakaat pertama itu takbiratul ihram Allahu Akbar gitu ya, Allahu Akbar. Nanti ditambah dengan 7 takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali gitu ya. Nanti ada yang antara 2 takbir yang kita ucapkan itu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 2 subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa juga kita tidak usah mengucapkan kalimat tasbih tadi ya, Allahu akbar takbirul ihram, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baca Al-Fatihah ya. Misalnya disirkan ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai waladdallin amin. Baca surat pendek saja, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, ruku. Kemudian sami'allahu liman selesai rakaat pertama. Rakaat kedua bangun dari sujud. Rakaat pertama Allah, tidak diangkat tangannya, Allahu akbar. Ini namanya takbir qiyam, takbir setelah sujud dari suatu rakaat ya. Baca lagi maksud saya takbir lagi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 5 kali ya. Baca lagi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai waladdallin amin. Jamaah amin. Yang pendek lagi baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Tidak apa-apa bacaannya juga, misalnya ada yang salah ya,
Tidak apa-apa ya, Allah Maha Pengampun. Sebaiknya memang fasih. Tapi kalau kita memang tidak biasa ngimami, baru pertama kali saya kira ngambil hikmah. Jadi kita seumur-umur alhamdulillah bisa ngimami, bahkan ngimami sholat Id. Alhamdulillah gitu ya. Ngimami istri sholat Id. Selama ini kita punya keluarga dititipin ke ustadz, ke kiai sholat Id berjamaah di lapangan. Nah, titipkan itu namanya titip ke ustadz. Sekarang kita pimpin sendiri, ini mengharukannya alhamdulillah. Jadi ada hikmahnya sholat di rumah ini karena darurat corona ya. Kemudian salam, Assalamualaikum, kanan ya, kelihatan pipinya. Kemudian Assalamualaikum yang kedua, ini rukun, ini sunnah. Setelah sholat Id selesai langsung naik mimbar. Mungkin kita nggak pakai mimbar ya. Boleh Assalamualaikum lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dibaca itu teksnya yang saya buat ya. Yang PDN Kabupaten Cirebon buat itu dibaca. Ini pendek insya Allah. Kita menyampaikan intinya kita sholatnya sekarang tidak di masjid, tidak di lapangan, tidak seperti biasa. Semuanya mencari ridha Allah di rumah untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu menyelamatkan jiwa. Kita mengambil sholat di rumah untuk keselamatan kita, keluarga, dan lain sebagainya ya. Dibaca, kemudian kita sudah cek cuma 7 menit. Nah, nanti ketika takbir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Jadi tahmid dulu. Sepanjang yang saya baca, paham kita di Muhammadiyah, di khutbah itu tahmid dulu tetap. Setelah amma ba'du, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh 2 kali, Allahu Akbar. Ini Bukhari ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian kita baca sidang Idul Adha, jamaah Idul Adha, keluargaku sekalian yang aku cintai, semoga kita mendapatkan ridha Allah, perlindungannya, dan dikasihani oleh Allah. Doa-doa kita dikabulkan. Berikut ini saya bacakan terjemah firman Allah yang saya baca tadi, terus sampai selesai doa. Kemudian ditutup. Setelah selesai khutbah, kita sampaikan salam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari situ boleh bersalam-salaman. Kita ingat isi khutbah. Isi khutbah itu intinya bahwa Idul Adha itu adalah ajaran untuk menguatkan akidah. Cinta kita itu harus demikian kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beridul fitri, kita diajarkan untuk senantiasa mempertahankan ketakwaannya. Kita diajarkan untuk mengembalikan diri kita pada posisi fitrah kita, kecenderungan beragama. Saat itu kita beragama Islam, saat ada di alam rahim. Kemudian kita dikritisi, kita diajari oleh Ramadan, oleh Idul Fitri, supaya kita kembali kepada fitrah kita, cenderung kepada agama, melaksanakan ajaran agama. Mungkin 2 bulan setelah Idul Fitri itu, setelah Syawal itu, kita juga mungkin masuk wilayah dinamis. Allah dengan rahmannya memasukkan kita dalam momentum Idul Adha. Dikuatkan lagi akidahnya. Jangan sampai cinta kita itu kepada Allah kalah oleh cinta kepada yang lain. Nabi Ibrahim kan sayang tuh ke Nabi Ismail, demikian sangat menyayanginya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim ditegur dengan ujian supaya menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim diingatkan oleh putranya yang saleh itu, karena Nabi Ibrahim membuka dialog ketika bimbang harus membunuh anak, disembelih anak yang dicintai. Bimbang itu, bagaimana nih Allah kok nyuruh aku menyembelih putraku ini, gitu kan? Tapi Nabi Ibrahim memang kuat dalam kehidupan dialogis, berdialog dengan Ismail, dan objek Nabi Ismail yang diajak ngobrol ini orang saleh. Saya mimpi menyembelihmu anak, begitu. Nah, Nabi Ismail tidak memberikan sebuah jawaban yang sifatnya rasionalistik. Kalau dia menjawab secara rasionalistik, oh Tuhan apa itu ayah? Nyuruh engkau menyembelihku, aku yang engkau tunggu-tunggu, harus disembelih Tuhan apa? Kasih sayangmu ini kok diputus. Tuhan apa? Nggak masuk akal. Masa bapak bunuh anak? Tapi
Tapi karena Ismail saleh tahu bahwa itu adalah firman Allah, kalau itu firman Allah laksanakan, insya Allah engkau akan mendapatiku orang yang bersabar, begitu ya. Nabi Ibrahim kemudian menyembelih Ismail. Ini adalah ajaran supaya cinta itu harus lebih kepada Allah daripada yang lain. Kepada anak pun nggak boleh lebih, hanya kepada Allah. Tapi kalau cinta kita kepada Allah itu lebih dari segalanya, sepanjang kemudian cinta itu diajawantakan dengan melaksanakan seluruh apa yang Allah ajarkan, apa yang kita cintai di dunia hilang, tidak hilang, maksud saya begitu ya. Nabi Ismail disembelih nggak hilang, nggak meninggal, jadi gibah. Cinta keduniaan kita itu nggak hilang kalau cinta kita kepada Allah lebih. Dan ketika menjadi kibas, itu pun menjadi dimensi ajaran lagi, yaitu bahwa cinta kita adalah membagi-bagi daging. Cinta kita kepada Allah itu ejawantahnya, eksistensinya membagi-bagikan daging. Dalam bahasa sosial adalah bahwa kita ini harus kuat empati. Akidah mengajarkan cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu wujud, yaitu kekuatan empati kita kepada sesama. Itulah inti daripada Idul Adha. Walaupun kita sholatnya di rumah, tidak di masjid, nyembelih hewannya juga tidak di tempat biasanya yang kita rayakan sebagaimana adat kita, semuanya sama, yang penting substansinya diambil, yaitu makna ajaran daripada momentum Idul Adha. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.